Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai materi perspektif kekuasaan dalam politik internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekuasaan dalam politik internasional, di mana kekuasaan sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai dengan kemauannya. Kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, di mana kekuasaan itu mempunyai peran yang penting dalam menentukan nasib berjuta-juta orang. Karena dengan adanya kekuasaan, seseorang dapat mempengaruhi, meyakinkan, dan memanipulasi. Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan dan memiliki kekuasaan aktual apabila sumber tersebut telah digunakan. Terjadinya kekuasaan tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu. Selanjutnya yaitu mengenai sumber kekuasaan, di mana sumber kekuasaan sendiri meliputi dari kekuatan militer seperti TNI dan Polri, kemampuan seseorang untuk mengendalikan ekonomi, ataupun kemampuan seseorang untuk mengendalikan buruh. Selain itu, sumber kekuasaan juga dapat berupa politik, hukum, sistem kepercayaan, ideologi, dan pandangan hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pokok kekuasaan, di mana unsur pokok kekuasaan yaitu meliputi yang pertama adanya rasa takut yang menimbulkan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah. Yang kedua, karena adanya perasaan negatif atau perasaan tunduk karena terpaksa. Ketiga, meniru tindakan orang yang ditakuti. Yang keempat yaitu menimbulkan hal positif jika didasari oleh rasa cinta dan memunculkan rasa kepercayaan. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan kekuasaan, di mana yang pertama yaitu menggunakan rasional persuasif, siasat yang meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Yang kedua yaitu manipulatif persuasif, di mana merupakan tindakan membujuk dengan cara halus dan tak ada sama sekali unsur paksaan. Dengan propaganda merupakan tindakan mempengaruhi pikiran atau pendapat orang lain dengan cara memberi info yang subjektif dan manipulatif. Yang ketiga yaitu ancaman, di mana ancaman ialah suatu usaha yang sifatnya merubah atau mengganti suatu kebijakan yang sudah ada secara konsepsional menggunakan segala tindakan kriminal dan politis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah politik uang atau money politik, merupakan suatu tindakan tidak terpuji sebelum pemilu dengan memberikan janji berupa penyuapan dalam bentuk uang atau sembako kepada masyarakat tertentu. Money politik ini sering dilakukan pada saat pemilu untuk menarik suara agar memilih kandidat yang disyaratkan. Yang kelima yaitu nepotisme, di mana setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan individu atau kelompok di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Materi selanjutnya yaitu mengenai taktik kekuasaan, di mana taktik kekuasaan sendiri meliputi nalar, keramahan, tawar-menawar, ketegangan, kolasi, otoritas lebih tinggi, dan sanksi. Materi selanjutnya yaitu cara memperkuat kekuasaan, di mana menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu dalam masyarakat dengan paksa ataupun kekerasan. Kekuasaan sendiri harus mendapatkan pengakuan sehingga timbul kewenangan, di mana wewenang karismatiknya yaitu wewenang yang didasarkan pada karisma atau kemampuan luar biasa yang dimiliki seseorang. Wewenang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wewenang tradisional dan wewenang legal atau rasional.
Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok yang sudah lama mempunyai kekuasaan dalam suatu masyarakat. Sedangkan wewenang legal adalah wewenang yang menyadarkan diri pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Cara memperoleh kekuasaan di masa kini lebih mudah diperoleh dengan memanfaatkan influencer, di mana influencer merupakan seseorang yang bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Di mana pada umumnya seorang influencer memiliki jutaan pengikut atau followers di media sosial, sehingga mereka mudah untuk mempengaruhi atau berdampak besar bagi tersebarnya suatu informasi. Maka dari pengaruh media sosial dan influencer itu sendiri yang berperan kuat dalam mempengaruhi seseorang, di mana jika seseorang sudah bisa atau dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuai dengan keinginannya, maka seseorang tersebut telah memiliki kekuasaan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi perspektif kekuasaan dalam politik internasional. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.